saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat keperadilan. Takbir. Terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia saudara, enggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat keperadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhihi bilad wa an yubarik li rais hadhihi bilad wa an yubarik li ra'iyati hadhihi bilad wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu. Kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah akhirnya saudara, saya mau umumkan insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50.
Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok, tanggal 5 Desember. Kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf, kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf, saya sedih, saya prihatin kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya, insya Allah. Siap hadir? Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir, Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua, ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina. Amin. Wa imaman adila. Amin. Wa ila hadratil nabi Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti yang akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah, ya ikhwan. Kalau dokter melarang saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang, ya ikhwan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis, ya ikhwan.
sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras paten yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus yang itu. Jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara. Kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya ikhwan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Lalu pagi begini nih mulai rendah, nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua, alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah sepulang dari acara ini saya sudah janjian saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang sampai betul-betul pulih tenaga. Tapi itulah karena cinta antum semua, karena doa antum semua, dan karena rasa senang saya kumpul dengan para ulama, para kiai, dengan nazrah mereka, suara yang gak keluar jadi keluar ya ikhwan. Alhamdulillah suara yang gak keluar jadi keluar. Nah tapi ini semua nazrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama. Dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selaman, bukan apa-apa. Satu selaman semua selaman, satu meluk semua meluk. Akhirnya yang panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusannya. Nah jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa begini. Biasanya saya paling seneng selaman sama ulama, paling seneng saya pelukan sama ulama, paling seneng saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah tolong hari ini saya nggak selaman, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah itu saja, terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.